Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta Informasi dan Terupdate seputar informasi PNS, P3K honorer dan informasi dari pemerintah yang relevan. Bapak Ibu setanah air dan secara khusus kepada Bapak Ibu honorer yang selama ini menunggu-nunggu informasi penerimaan seleksi ASN baik PNS dan P3K. Bapak Ibu, di kesempatan ini mari kita lihat dikatakan oleh Menpan RB blacklist kategori honorer. Dan mari kita lihat bersama apa yang di blacklist oleh Menpan RB tentang kategori honorer yang tidak bisa ikut P3K tahun 2024 ini. Dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Minggu 26 Mei 2024 dirilis oleh Klik Pendidikan, dikatakan Menpan RB blacklist kategori honorer ini, impian menjadi P3K gagal. Menjelang tahun 2024, pemerintah Indonesia akan melakukan penataan ulang terhadap tenaga honorer dengan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, seluruh penataan honorer diharapkan selesai sebelum Desember 2024. Kebijakan untuk tenaga honorer ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme di lingkungan pemerintah. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi beberapa kategori tenaga honorer yang tidak memiliki harapan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tenaga honorer merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus melalui seleksi calon aparatur sipil negara CASN 2024. Seleksi ini adalah pintu gerbang utama bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih tetap dan terjamin. Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi ini. Pertama, data mereka harus terverifikasi dan tervalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut, hingga saat ini sebanyak 1.788.851 tenaga honorer telah terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi yang bisa mengikuti seleksi tersebut. Meskipun banyak tenaga honorer yang berpeluang diangkat menjadi P3K, ada beberapa kategori yang tidak memiliki harapan tersebut. Pertama, tenaga honorer yang datanya tidak terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Verifikasi dan validasi data adalah langkah awal yang sangat penting. Tanpa proses ini, tenaga honorer tidak bisa melanjutkan ke tahap seleksi CASN 2024. Kedua, tenaga honorer yang sudah tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut juga tidak memiliki harapan untuk diangkat menjadi P3K. Ketidakaktifan ini menunjukkan kurangnya komitmen dan kontinuitas dalam menjalankan tugas yang menjadi pertimbangan penting dalam penilaian. Selanjutnya, tenaga honorer yang telah memasuki batas usia pensiun juga tidak dapat diangkat menjadi P3K. Sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, batas usia pensiun ditetapkan 58 tahun untuk jabatan non-manajerial dan 60 tahun untuk jabatan manajerial. Dengan adanya batas usia ini, tenaga honorer yang sudah mendekati atau melebihi usia tersebut tidak lagi bisa diangkat menjadi P3K.
Kategori terakhir adalah tenaga honorer yang memiliki catatan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku, yang tentu saja menjadi pertimbangan besar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk diangkat menjadi P3K. Keberikutnya, pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk menuntaskan pengangkatan honorer K2. Menpan RB berjanji akan menyelesaikan penataan honorer K2 selama data mereka telah terverifikasi oleh BKN. Sekali lagi Bapak Ibu, dikatakan Menpan RB berjanji akan menyelesaikan penataan honorer K2 selama data mereka telah terverifikasi oleh BKN. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menyelesaikan masalah honorer yang telah lama menjadi permasalahan di sektor kepegawaian. Anggota Komisi 2 DPR, Junimar Girsang, juga mengusulkan agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut bisa diangkat menjadi P3K tanpa harus mengikuti seleksi CASN 2024. Usulan ini tentu saja mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi tenaga honorer dalam menjalankan tugas mereka selama bertahun-tahun. Kebijakan pemerintah dalam menata tenaga honorer menuju tahun 2024 merupakan langkah yang sangat bijak dan strategis. Dengan adanya penataan ini diharapkan akan tercipta efisiensi dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. Meskipun ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak memiliki harapan untuk diangkat menjadi P3K, namun hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi dan berkomitmen tinggi yang dapat diangkat. Pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam menuntaskan penataan honorer K2 dan mempertimbangkan usulan untuk mengangkat tenaga honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut tanpa harus melalui seleksi CASN. Dengan langkah-langkah ini diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional dan efisien, serta memberikan kepastian dalam kesejahteraan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat. Sebagai masyarakat, kita perlu mendukung upaya pemerintahan ini karena kebijakan ini bertujuan untuk kebaikan bersama dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Demikian informasi ini Bapak Ibu. Jadi dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan tadi, bagi Bapak Ibu yang tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa ikut di seleksi P3K tahun ini, jangan terlalu berkecil hati, maka silakan dilihat kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa mengikutinya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.